Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopi Siti Sopiah dengan NIM 18620500216 dari kelas NR3. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas UAS perkembangan fisik motorik pendidikan anak usia dini dengan dosen pengampu Bunda Ari Widyastuti MPD. Nah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas UAS mengenai perkembangan motorik. Nah, dari perkembangan motorik tersendiri yaitu proses perkembangan gerak pada anak yang didasari oleh kematangan fisik dan saraf pada anak. Nah, perkembangan motorik terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu perkembangan motorik halus, yaitu merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata tangan seperti menggerakkan jari-jari tangan atau kegiatan yang menggunakan tangan seperti menulis, meronceng, meremas, menggambar, mewarnai, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan motorik kasar. Nah, motorik kasar itu yaitu perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh, seperti berlari, merangkak, berjalan, bergelayut, mengayun, menendang, dan lain sebagainya. Nah, ayah dan bunda di rumah perlu memahami jika kemampuan gerak motorik setiap anak itu tentunya berbeda-beda. Jadi, tidak perlu memaksakan si anak untuk bisa melakukan apa yang ayah bunda di rumah ajarkan. Nah, gangguan keterlambatan fisik pada anak menjadi salah satu kekhawatiran yang dialami hampir semua orang tua. Hal ini karena tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya memiliki masalah dalam tumbuh kembangnya. Jadi, latihan motorik pada anak harus sedini mungkin. Misalkan ada di sekolah saya mengenai studi kasus anak yang mulai berkembang udah usia 6 tahun, motorik kasarnya dalam hal melakukan gerakan bergelantung dalam kegiatan olahraga, anak tersebut belum bisa menyeimbangkan anggota tubuhnya seperti anak yang lain, sehingga dia kesulitan. Nah, ayah dan bunda, bagaimana ya solusinya agar anak tersebut mampu bergelantung menggunakan kedua otot tangannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang solusi agar anak tersebut bisa melakukan apa yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Contohnya seperti anak menggerakkan kedua otot tangannya untuk bergelantung. Pertama-tama menstimulus si kecil di rumah menggunakan alat dan bahan yang seadanya. Misalkan anak bergelantung menggunakan pintu rumah ataupun bergelantung di mana saja yang anak sukai dengan hal-hal yang terkecil dari memulai rendah ataupun tinggi. Nah, ayah dan bunda atau membuatlah seperti yang ada di gambar. Alat dan bahannya seperti menggunakan tali yang diikat pada kayu, kemudian disambung dengan ban mobil atau ban motor yang bekas ya. Nah, membuat seperti yang ada di gambar itu tentunya sangat mudah dan murah ya, yang bertujuan untuk menstimulus anak supaya mampu melakukan gerakan seperti anak yang lain. Nah, ini dia contohnya. Anak yang lancar bergelayut menggunakan kedua tangannya secara lincah dan terkontrol. Nah, ayah dan bunda, jika si anak tidak tertarik dengan permainan yang ayah bunda buat, maka bisa mencoba alternatif permainan lainnya yang tentu sesuai dengan kemampuan si anak. Itu saja yang bisa saya paparkan mengenai permasalahan perkembangan fisik motorik yang ada di sekolah saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.